Green Skill ID, member of Environesia. Nah, untuk penyimpanan limbah B3 ini bisa dengan menempatkan limbah B3 minimum, memberikan jarak minimum ya. Nah, fungsinya apa? Itu kan kita melakukan pengecekan ya. Nah, biasa kami melakukan inspeksi itu 2 minggu sekali, di mana inspeksi ini untuk mengetahui adanya kebocoran atau tidak saat penyimpanan limbah B3. Jadi fungsinya jarak ini adalah kan di PP 22 maupun Permen LHK 6 kan sudah jelas ya, itu harus memiliki jarak yang cukup untuk mengetahui ada tidaknya limbah yang bocor dalam penyimpanan limbah B3. Nah, ini juga fungsinya kita bisa memantau kalau misalnya kita fullkan satu TPS itu misalnya 3 kali 5 berarti 15 meter persegi ya. Terus meter persegi kita fullkan mungkin sekitar 14, kan kita nggak ada jalur nih buat kita ngecek gimana. Mau nggak mau Bapak Ibu harus membongkar lah itu untuk TPS tuh. Harus menyesuaikan dengan aturan yang ada. Lalu untuk penyimpanan limbah B3, nah untuk masa simpan itu ada batasan. Jadi tidak semuanya dilakukan sepanjang tahun. Itu hanya dapat dilakukan oleh limbah-limbah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi untuk limbah yang di bawah dari 50 kg per hari dan di mana itu masuk kategori 2, itu waktu simpannya adalah 365 hari sejak limbah itu dihasilkan. Misalnya Bapak Ibu menghasilkan limbah oli, itu seharinya paling 5 liter lah ya gitu kan ya. 5 liter. Ya udah Bapak Ibu boleh nyimpan tuh selama 50 hari, 365 hari. Tapi dengan catatan pencatatan tanggal penyimpanan itu di startnya mulai dari limbah pertama yang masuk ke dalam drum atau IBC seperti itu. Jadi nanti terakumulasi. Jadi kita tahu startnya tanggal kapan sampai dengan kapan harus dikeluarkan. Lalu untuk limbah B3 kategori 1 itu maksimal 180 hari ketika limbahnya kurang dari 50 kg per hari. Nah, untuk yang limbahnya di atas 50 kg per hari, maka itu boleh dilakukan penyimpanan hanya 90 hari. Dari mana kita tahu kategori 1 dan kategori 2? Ini semua ada di Permen PP 22 tahun 2021, di mana pada lampiran 9 itu bisa dilihat ada kategori bahayanya, kategori 1 dan kategori 2. Atau kalau misalnya kita mau mudahnya, ketika kita tahu limbah kita itu kode depannya A, nah itu berarti mau kategori 1. Mau nggak mau penyimpanan limbahnya itu adalah 90 hari atau 180 hari. Nah, kalau misalnya kodenya B, artinya dia menyimpan limbah boleh 90 hari atau 365 hari. Itu yang dimana menyesuaikan dengan berat yang dihasilkan per harinya. Jadi kita sudah punya rincian teknis, kita maka wajib untuk melakukan pelaporan. Nah, pelaporan ini dilakukan dengan cara yang pertama kita mencatat secara mandiri itu logbook dan neraca limbah B3 kita. Jadi kita harus memiliki laporan itu, di mana ini adalah dasar sebagai pengawasan pengelolaan limbah B3. Lalu ada izin ya, kalau dulu izin, sekarang itu ada rincian teknis ataupun persetujuan teknisnya. Lalu pelaporan, kalau dulu masih tribulan, sekarang per semester, dia per semester, per 6 bulan. Lalu kita wajib memiliki pihak lanjutan. Kalau sekarang di SPID kita harus mengintegrasikan antara si penghasil dengan pihak lanjutannya siapa. Maka kita harus sudah memiliki dokumen pihak ketiganya. Jadi mau nggak mau kita harus mengintegrasikan dan harus mendapat persetujuan dari pihak ketiganya. Lalu
adanya perizinan, lalu MOU, rekomendasi dan pernyataan tidak bermasalah terhadap lingkungan. Itu nanti bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu dalam pengelolaan limbah B3. Karena biasanya itu akan diminta dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu untuk manifest limbah B3, ini di mana saat ini yang nantinya akan dikeluarkan melalui Vestronic ya, nanti bisa di-download ketika itu sudah dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga. Jadi misalnya nih Bapak Ibu ada saat ini berkontrak hanya sama pengangkut limbah B3. Nah itu nggak bisa tuh. Jadi sekarang kita harus tahu endpoint-nya ke siapa. Jadi kita harus memiliki kontrak kerjasama sama pihak lanjutan yang lain. Artinya kita misalnya dulunya hanya ke pengangkut, mau nggak mau sekarang kita harus sama pihak pengolah lanjutan, misalnya ke pengumpul, pemanfaatan, pengolah, atau yang lain lah ya, atau dumping atau penimbunan. Nah itu, jadi salah satunya itu harus memiliki kontrak kerjasama. Jadi kadang ada yang hanya MOU dengan pihak ketiga itu pengangkutnya saja gitu kan. Nah itu sekarang wajib dilengkapin sampai pihak kelanjutan ketiga pengolahan. Jadwal pelatihan suka-suka, sertifikasi tanpa kuota. Cuma Green Skill ID yang bisa. Pelatihan lingkungan, Ke Green Skill ID aja.